Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, jadi untuk materi hari ini kita bakal mencoba untuk nge-back tekstur gitu. Jadi cara nge-back tekstur. Ya, backing tekstur ini berfungsi untuk meminimalisir jumlah material. Oke, untuk meminimalisir jumlah material dalam satu objek. Kenapa kita minimalisir? Nah, kalau kita menggunakan 3 buah material di dalam satu objek, nih, objek ini, objek ruangan ini, kalau kita menggunakan 3 buah material dalam satu objek ruangan ini aja, ini bakal makan memori perangkat cukup banyak teman-teman. Jadi kita butuh 3 gambar dulu kan. Nah, jadi nge-back tekstur itu adalah gimana cara ketiga buah material ini kita jadiin satu aja. Jadi gambarnya adalah langsung bergabung ke satu material aja. Jadi 3 material ini kita gabung jadi satu material aja. Itu namanya backing tekstur. Itu teknisnya. Nah, pertama-tama kemarin ada yang nanya gimana cara menampilkan scene statistik. Jadi kita bisa ketahui berapa banyak jumlah poligonal dalam objek ini. Oke, caranya adalah kita masuk ke edit. Oke, edit, terus pilih preference. Nah, di bagian interface ini kita lihat di sini di bagian editors, oke, di bawah editors ini ada namanya status bars. Nah, kita klik status bar ini dan di bagian show ini, nah kita klik yang scene statistik. Jadi kita centang yang scene statistics. Nah, nanti dia bakal muncul status bar seperti ini. Nah, yang kita perhatikan itu adalah jadi nih adalah jumlah trace ini, jumlah trace ini. Nah, dia juga menampilkan semua perhitungan. Jadi vertexnya ada berapa jumlahnya, face-nya ada berapa jumlahnya, dan trace-nya ada berapa jumlahnya. Oke, nah ini kita close aja karena dia langsung ke apply otomatis. Oke. Nah, di sini dia dalam sudah menghitung berapa jumlah trace dari semua objek ini. Oke. Jadi semua objek yang ada di dalam ruangan ini jumlahnya cuma 4.546. Nah, ini sangat low poly, teman-teman. Nah, kenapa kita memperhitungkan jumlah trace ini? Karena saat kita import si objek ini ke dalam game engine, saat kita import si objek ini dalam game engine, game engine itu akan mengkonversi tampilan poligonal dari satu objek itu menjadi bentuk triangular. Triangular itu kayak segitiga-segitiga itu. Jadi defaultnya itu kalau kita dipakai di 3D engine, kalau kita pakai di 3D engine dia itu kan kotak-kotak seperti ini dia dalam bentuk quad. Oke. Nah, tapi nanti saat kita import si objek ini ke dalam game engine kayak Unity atau Unreal gitu, dia akan mengkonversi si kotak-kotak ini dalam bentuk segitiga garis-garisnya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, coba perhatikan yang ini ya, yang saya seleksi ini. Nah, dia bakal seperti ini nih, triangular face. Nah, jadi dia bakal mengkonversi ini dalam bentuk garis-garis segitiga, teman-teman. Nah, inilah yang namanya jumlah trace. Oke, nah seperti itu. Nah, jumlah ini yang harus kita perhatikan atau kita perhitungkan dalam membuat 3D object untuk game, aplikasi, segala macam yang menggunakan perangkat seperti handphone yang jumlah kapasitas memori terbatas gitu. Oke. Nah, terus, itulah kenapa kita harus pakai yang low poly ya. Jadi harus diperhitungkan teman-teman. Jadi ini saya satu objek dinding ini aja, saya cuma pakai 48 trace. 48 trace ini udah cukup minimal. Nah, kita balikan lagi ke dalam bentuk quad. Jadi klik trace to quads. Nah, ini bentuk normalnya, biar kita nggak pusing ngeditnya nanti. Saya balik lagi ke tampilan shading. Oke, nah terus fungsi back tadi adalah karena si 3D kita ini perlu ada tekstur kan ya, perlu ada tekstur dan PNG atau gambar tekstur itu juga bisa ngeloadnya itu cukup makan memori, makan RAM di handphone. Makanya kita
sedapat mungkin itu tidak banyak menggunakan gambar, teman-teman. Tidak banyak menggunakan gambar. Jadi kalau misalnya si gambar itu bisa kita satuin jadi satu material aja, nah itu lebih baik lagi. Jadi aplikasi kita bakal ringan gitu. Nah, yang seperti ini tidak direkomendasikan untuk game atau 3D yang bakal dimunculkan di aplikasi handphone. Oke, sedapat mungkin satu objek ini cuma satu material aja gitu. Nah, ini kan di sini kan kasusnya satu objek ini ada 3 material. Nah, oke. Nah, pertama-tama saya mau perbaikin dulu nih UV mesh-nya ini keberantakan kan ya. Nah, seperti teman-teman lihat di sini dindingnya ini kayak nasi tumpah, yang di sini kayak kayak keseret ke gimana itu. Pokoknya UV-nya berantakan gini. Nah, sekarang kita bakal memperbaiki UV-nya dulu. Caranya, oke. Caranya saya masuk ke viewport shading. Oke. Saya masuk ke tampilan shading. Terus saya seleksi menggunakan saya masuk edit mode ya. Terus saya seleksi menggunakan face. Oh sorry, kita masuk ke UV editing teman-teman. Nah, kita masuk ke UV editing, oke. Terus seleksi face-nya. Nah ini saya klik U di sini. Terus pilih unwrap. Nah seperti itu. Nah teman-teman lihat di sini dia tuh udah lumayan teratur ya. Gitu. Nah kalau misalnya di bagian teman-teman itu masih berantakan, pas diklik unwrap itu dia masih berantakan. Nah teman-teman bisa masuk ke pilihan satu lagi. Kita masuk ke tampilan front orthographic. Jadi klik aja Y di sini. Oke, front orthographic. Terus pilih U, pilih project from view. Oke, jadi dia bakal memvisualisasikan UV map-nya berdasarkan tampilan viewport kita ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya polanya itu masih terlihat besar, nah ini teman-teman scale di sini. Nah, bisa kita scale di sini. Nah, seperti itu. Sekarang lantainya juga. Nah, lantainya kan berantakan nih UV map-nya. Kita unwrap juga. Nah, dia jadi lebih teratur. Pola dindingnya sini juga saya unwrap juga. Ini teksturnya yang ini. Oke. Nah, kalau misalnya tekstur ini masih kayak besar gini ya. Oke, detailnya masih kasar seperti ini bisa kita zoom lagi, bisa kita perbesar lagi. Kita scale lagi. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, gitu cara memperbaiki UV mesh. Jadi pilihan untuk unwrap-nya ada banyak. Nah, bisa teman-teman coba masing-masing. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang gimana cara nge-backing teksturnya? Jadi, objek di satu objek ini yang punya tiga material ini, kita bakal gabung jadi satu material aja. Oke, tiga material ini kita gabung jadi satu material aja. Nah, caranya teman-teman, saya masuk ke viewport shading dulu. Saya masuk ke tampilan shading. Terus ini saya geser. Ini saya untuk mempermudah, saya ganti ini ke UV editor. Oke, karena yang kita butuhkan itu adalah UV editornya. Oke. Terus saya bakal tambahkan gambar baru, ini image di sini. Kita tambahkan image yang jadi gabungan 3 buah material ini. Oke. Caranya klik new di sini. Saya ubah namanya jadi back dinding. Oke, ukurannya 1024 kali 1024. Harus kotak ya teman-teman, harus kotak, jangan yang persegi. Soalnya nanti bakal menyulitkan teman-teman saat mengimport material ini di game engine. Soalnya di game engine itu dia
mengenali tekstur itu ukurannya kotak seperti ini, 1024 kali 1024. Jadi 1:1, teman-teman. Nah, karena kita tidak menggunakan tekstur alpha atau tekstur transparan, nah jadi saya hilangkan aja yang centang alpha ini. Oke. Terus kita klik OK. Kalau namanya udah back dinding, klik OK di sini. Oke, back dinding. Nah, langkah selanjutnya adalah saya bakal menambahkan input tekstur baru. Oke, input tekstur image tekstur di sini. Dan saya pilih namanya tadi back dinding. Oke. Ini back dindingnya terseleksi. Terus yang back dinding ini, jadi image tekstur ya, ulang lagi. Jadi saya bakal nambahkan tekstur baru namanya yang dalam bentuk image tekstur ya. Yang kita pilih yang back dinding kita tadi. Oke, yang si gambar yang baru kita bikin tadi, yang hitam ini. Back dinding. Oke. Nah, saya copy Ctrl C. Saya copy ke semua material yang di objek ini. Di objek dinding ini. Oke. Nah, jangan lupa semua material ini yang terseleksi adalah node-nya back dinding ini. Oke. Nah, setelah itu saya masuk ke tampilan objek data properties. Dan saya pilih UV Maps. Nah, UV Map ini dia itu merekam atau menyimpan data dari UV mapping objek dinding ini, teman-teman. Nah, dia nyimpan itu. Oke. Nah, ini yang disimpan sama dia. Jadi bentuk bentuk island. Nah, ini kita namai island ya. Jadi kalau misalnya di 3D di istilah 3D modeler ini namanya island UV map. Nah, dia menyimpan ini nih. Gedenya berapa, terus posisinya di mana. Nah, dia menyimpan datanya di UV map ini nih. Nah, kita bakal nambahkan satu UV map lagi untuk menyimpan data gabungan 3 buah gambar ini. Oke, kita tambahkan UV map baru. Saya ubah namanya back aja, back dinding. Oke, back dinding aja. Back dinding. Oke. Nah, satu objek itu satu UV map. Jadi semua satu objek ini ya, dan semua material ini dia itu satu UV map. Nah, kalau misalnya kita udah seleksi back dinding, itu bakal keseleksi buat ketiga-tiga material ini. Oke, itu cara kerjanya. Nah, jadi pertama kita bikin dulu image baru, kita ubah namanya back dinding. Oke. Terus saya bikin tekstur baru di sini. Dan saya panggil lagi si image teksturnya back dinding tadi. Terus di bagian UV map saya seleksi back dinding. Kita tambahkan back dinding. Oke. Nah, di sini nanti dia bakal menyimpan data UV map yang baru. Oke. Tidak perlu kita centang ini. Jadi yang kita centang itu adalah tetap yang UV map di atas. Nah, back dinding ini kita seleksi aja. Oke, kita seleksi aja. Nah, terus di bagian, nah jangan lupa yang si back dinding di bagian node ini, teman-teman, terseleksi ya. Bukan ini yang diseleksi, tapi yang ini. Oke, jadi dia bakal menyimpan data UV map langsung ke gambar ini. Jadi bakal dia warnai sendiri di situ di tekstur ini gitu loh. Oke, jangan lupa ketiga buah material ini yang terseleksi adalah back dinding. Oke, kalau sudah, ini saya pilih Smart UV Project ya. Terus pilih yang correct aspect, area wake-nya itu island margin-nya saya pilih 0,1 gitu. Oh, terlalu besar jaraknya. Mau lagi.
Smart TV project 0,01 gitu. Terlalu dempet. Smart TV project 0,05. Nah, oke, segitu cukup. Nah, yang island margin tadi ini, yang island margin itu adalah jarak antara box-box ini. Nah, ini yang kita sebut dengan island, teman-teman. Nah, dia jarak antara itu yang namanya island margin. Jadi jarak antara box-box yang ini island namanya. Oke, kalau sudah si back texture ini dia cuma bisa jalan di cycles. Oke, dia cuma bisa jalan di cycle. Kita pilih render engine-nya cycle. Terus di bagian bawah sini ada tab properties back. Oke. Nah, di sini ada namanya back type. Kalau back type ini yang defaultnya dia pilih combine. Combine itu dia bakal nge-record cahaya juga. Sorry. Dia bakal nge-record cahaya yang datang kalau misalnya kita pakai lampu di sini. Nah, atau kita atur lightingnya, dia juga bakal nangkap pantulan lightingnya di tekstur gitu. Nah, karena yang kita gunakan nanti kita menggunakan pencahayaan dari game engine, jadi kita tidak perlu nge-record lighting juga. Jadi di back type ini saya pilihnya cuma yang diffuse aja. Yang diffuse aja. Oke. Dan yang lighting yang direct dan indirect ini saya hilangkan centangnya. Nah, kenapa diffuse? Diffuse ini dia cuma nge-record atau menyimpan gambar ini aja. Dia nggak menyimpan dia nggak menyimpan maaf, batuk. Dia nggak nyimpan cahaya segala macam. Oke. Jadi yang kita pilih color aja. Terus marginnya ini kita kurangin jadi 1 aja. Terus klik back. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, dia nge-record gambar tadi kan ya. Oke. Ketiga buah gambar ini dia otomatis nge-record di sini. Dia kayak warna gitu. Bentar saya ambil minum dulu. Saya pause dulu ya. Bentar. Nah, ini artinya kita udah berhasil buat nge-back tekstur 3 buah image ini, 3 buah material ini. Nah, ini jangan lupa teman-teman save. Jadi caranya klik yang si barger button ini, oke. Terus pilih image, terus pilih save as. Nah, ini kita ubahnya namanya jadi backdinding.png. Udah ada benar kan ya, backdinding.png. Terus kita pilih save as image. Dah. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita masuk lagi ke bagian UV map. Nah, sekarang yang kita centang adalah yang aktifnya adalah yang back dinding ini. Oke, yang aktif adalah back dinding ini.
Ini bisa kita hapus, tapi nanti dulu. Yang aktif adalah back dinding ini, jadi bakal kelihatan kacau juga teman-teman. Kelihatan kacau gini. Gak apa-apa, kita balik lagi ke material. Ini karena kita melakukannya manual, jadi rada panjang jalannya. Jadi nggak apa-apa. Oke, terus material ini kita hapus aja. Kita sisain satu material. Oke, terus di material ini, oke, yang aktif itu adalah si back dinding ini. Kita tarik ke sini. Nah, oke. Nah, ini kita ubah namanya jadi material room aja misalnya. Oke, ini bisa kita hapus. Jadi yang tadi, yang si tekstur yang satu gambar tadi udah menjadi udah menjadi yang tiga material tadi udah jadi satu material aja, material room namanya. Nah, terus yang si UV map ini, oke, UV map ini bisa kita delete aja. Oke, seperti itu. Nah, itu menggabungkan 3 buah material dalam satu objek. Oke, paham ya? Rada muter-muter caranya, tapi emang seperti itu karena kita melakukannya manual. Nah, jadi rada ribet. Tapi seenggaknya teman-teman ngerti lah. Jadi apa yang dimaksud dengan material, apa yang dimaksud dengan UV map, terus apa yang dimaksud dengan tekstur. Seperti itu. Jadi kita jelaskan lagi ya. Jadi yang material ini ya dia nyimpan konfigurasi atau settingan dari tekstur, jadi warna ini. Kalau kita menggunakan warna, menggunakan gambar, nah kita menyetingnya di dalam tab material ini. Oke, di sini disimpan data kita menggunakan gambar apa, terus spek luarnya berapa, roughness-nya berapa, terus kalau misalnya kita menggunakan yang dia transparannya seberapa gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ini kita save. Nah, sekarang bagaimana cara nge-back tekstur di 3 buah objek ini, ya, 3 buah objek yang berbeda. 1, 2, 3. Oke. Objek ini, dan objek ini. Nah, dia ada 3 buah objek kan ya, dengan 3 buah material yang berbeda juga. Nah, gimana cara jadiin satu material aja? Nah, kurang lebih caranya sama. Nah, kita tambahkan dulu. Ini ya, saya bikin 4 sekali. 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4. 4 buah objek dengan 3 buah material berbeda. Material yang kasur, material ini sama material ini sama. Kusen sama kasur sama dipan sama. Tenggorokan kering. Nah, caranya sama kira-kira. Jadi saya tambahkan dulu objek baru. Nah, saya tambah objek baru. Klik new ini, create new image. Image baru maksudnya. Terus namanya back apa ya? Back interior aja, Pak. Back interior. Ukurannya sama 1024 x 1024. Alfanya kita hilangkan centangnya. Terus klik OK. Nah, di atas sini saya tambahkan tekstur, image tekstur baru. Oke, terus kita panggil namanya tadi. Biar kelihatan ya. Kita tambahkan namanya back interior tadi. Oke. Back interior.
Nah, oke, di objek ini sama ya. Ini sama. Terus ini saya copy, Ctrl C. Nah, di objek yang ini, objek meja, saya paste di sini, saya paste di sini. Yang back interior tadi. Di material objek kursi juga saya paste di sini. Oke. Nah, jadi kita di 4 buah objek ini kita udah mendapatkan image tekstur yang namanya back interior. Oke, jangan lupa ini aktif ya. Yang aktif adalah ini, yang kita seleksi adalah ini, terseleksi. Oke, di setiap material si back interiornya terseleksi. Oke, setelah itu kalau sudah, nah setelah itu baru kita masuk ke object data properties. Oke, di sini di object data properties kita tambahkan UV map baru, namanya itu back interior. Saya copy dulu. Nah, karena kita menggunakan tiga buah objek yang berbeda, jadi UV map-nya juga beda-beda teman-teman. Jadi kita harus tambahkan satu persatu back interior. Di sini juga saya tambahkan back interior. Di sini juga saya tambahkan back interior. Jadi keempat buah objek ini yang terseleksi di UV map-nya itu adalah back interior, tapi dia nggak aktif ya. Yang aktif tetap yang UV map di atas. Oke, menandakan di aktif ini nih. Icon ini nih, active render. Ini terakhir aja. Nanti kalau misalnya kita bake, baru kita aktifkan. Oke, tapi yang sekarang kita seleksi aja dulu. Kita seleksi, ini juga, kita seleksi juga. Ini juga dia terseleksi. Si objek ini juga terseleksi. Oke, nah, pastikan juga si node back interior ini juga terseleksi di semua objek teman-teman, biar tidak error nanti. Oke, nah kalau sudah, saatnya kita seleksi keempat buah objek tadi. 1, tahan shift, 2, 3, 4. Oke, 4 buah objek. Terus saya masuk ke edit mode. Oke, keempat-empatnya terseleksi ya. Masuk ke edit mode, pilih, kita unwrap, terus kita pilih smart UV project. Nah, island marginnya tadi 0, karena ini objeknya cukup banyak, jadi island marginnya kita bikin tipis aja 0,2 kali. Terus pilih OK. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, kita masuk lagi ke render properties. Di cycle tetap, terus kita back type-nya diffuse tuh. Tipe back-nya diffuse, karena kita cuma ngambil warna gambar ini aja. Terus kita pilih ya, kita yang centang cuma color aja ya. Jadi yang cahaya tidak kita centang. Oke, kalau sudah, baru kita back lagi. Nah, prosesnya ada di bawah sini nih. Teman-teman lihat di sini. Oke, kalau sudah, nah teman-teman lihat di sini. Nah, ini adalah gambar yang berhasil di record sama bake tadi, yang kita bake tadi. Oke, nah kalau sudah ini kita save juga teman-teman. Image, save as, kita ubah namanya backinterior.png. Save as image. Oke, nah kalau sudah, kita balik lagi ke si material properties. Nah, sekarang kita tentukan material mana yang mau kita pakai. Jadi saya pilih yang material ini aja. Terus ini kita pindahkan ke sini. Oke. Bapak dia bakal kelihatan error. Ini saya ubah jadi tetap material lagi.
Ini saya bawa ke tab material juga. Oke. Ini juga ke tab material. Nah, kenapa error? Karena UV map yang berbeda kan ya. Jadi yang sekarang kita aktifkan adalah si back texture ini. Nah, ini juga yang kita aktifkan adalah back interior. Yang kita aktifkan juga back interior. Yang kita aktifkan juga back interior. Nah, gitu. Nah, jadi yang ini kita hapus aja UV map-nya. Ini juga UV map atas kita hapus aja. Ini kita hapus juga. Nah, ini kita hapus juga. Nah, jadi sekarang di 3 buah objek ini, nah, kita menggunakan 1 buah material yang sama. Oke, di 4 buah objek ini, maaf. 4 buah objek ini kita menggunakan material yang sama. Seperti itu. Nah, ini saya ubah dulu namanya jadi interior aja paling ya, interior. Nah, gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, itu cara nge-back text. Rada berbelit-belit, tapi nggak apa-apa. Coba pelan-pelan aja teman-teman nyobain ya. Oke, nah seperti itu. Ini kita save lagi. Nah, jadi kita akhirnya di banyak objek ini yang kepake itu cuma 1, 2, 3. Oke, yang 0 ini berarti artinya tidak aktif teman-teman. 0 ini artinya tidak aktif. Ada kalau tanda-tanda 0 di sini, huruf bukan angka 0 di sini, artinya dia tidak aktif. Jadi yang aktif cuma yang kepake cuma interior, material 006 dan room. Nah, sekarang di material 006 coba teman-teman lihat di sini. Ada di material 006 yang ini ya. Material 006. Nah, di material 006 ini karena dia cuman teksturnya itu cuman apa ya? Cuman warna aja. Coba teman-teman lihat di sini, dia cuma warna coklat, warna biru, warna putih, warna kuning. Terus ada gambar juga di sini, terus ini ada warna abu, ada putih lagi, ada coklat lagi. Nah, karena yang saya pilih cuma warna, bukan bukan gambar. Nah, ini saya ngeditnya cuma di Photoshop aja teman-teman. Oke, jadi pertama-tama saya tentuin dulu warna apa aja yang mau saya pakai buat si objek-objek di sini. Warna-warna apa aja yang mau saya pakai, terus buat wallpaper desktop wallpaper dari komputernya ini saya mau pakai wallpaper apa. Nah, terus saya setting aja di Photoshop seperti ini. Nah, jadi bikin kotak-kotak di sini. Saya atur di sini ini jadi warna-warna yang mau saya pakai apa aja. Warna yang saya pakai apa aja. Terus wallpaper desktop yang saya pakai apa. Jadi saya kumpulkan di sini. Marginnya tetap 1:1. Oke. Rasionya tetap 1:1. Ukurannya sama 1024x1024. Nah, saya atur di sini. Nah, nanti di bagian UV map, nah untuk ngaturnya itu, oke, seperti ini. Nah, UV mapnya, seperti yang tekstur tadi nih ya. UV mapnya saya tentuin aja. Yang warna ini warna biru. Nah, saya posisikan di sini. Terus warna kuning, saya posisikan di warna kuning. Nah, seperti itu aja. Nah, yang si wallpaper, nah saya atur UV mapnya di wallpaper. Gitu. Nah, jadi cuma digeser-geser aja teman-teman. Bisa terlihat di sini. Jadi kalau bisa geser, tadi kita geser kan ya. Jadi saya posisikan aja dia pas-pas untuk di wallpaper. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini bisa kita atur di Photoshop. Nah, ini lebih simple lagi. Oke, ini paling kalau misalnya kayak apa ya, kayak box ini, mic ini. Nah, saya unwrap. Nah, terus saya posisikan, saya geser posisinya di warna apa yang saya mau gitu. Ini kan warna hitam ya. Nah, saya posisikan warna hitam. Seperti itulah kira-kira. Ini lebih simpel lagi.
Nah, jadi akhirnya yang kepake itu saya ubah dulu namanya jadi ini barang. Nah, akhirnya yang kepake itu materialnya cuma 3 aja. 1, 2, 3. Nah, 3 aja. Bentar. File, open design, masuk. File, open design, masuk. Nah, yang kepake 3 ini aja. Barang, interior, dan room. Oke. Nah, ini bakal menghemat memori handphone. Jadi bakal ringan banget buat di load untuk project multimedia kita. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, silakan dicoba untuk nge-black teksturnya. Jadi usahakan poligonalnya ini atau jumlah trace ini untuk satu objek itu jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak, kecil aja. Kecil aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, kayak gini kan objeknya itu cuma 1000 ya. Ini ada berapa banyak objek di sini? Dia cuma 1,1700-an lah. Oke. 1700-an trace. Jangan banyak-banyak teman-teman, agar nanti saat teman-teman bikin di Unity nggak error gitu loh. Jadi kita minimalisir dulu semuanya. Oke, seperti itu. Oke, nah untuk materi selanjutnya kita bakal masuk animasi. Nah, bagaimana cara ngatur animasi agar bisa dipanggil di game engine nanti di Unity-nya. Gimana kita ngaturnya animasinya? Jadi kalau animasi di game engine itu dia ngenalnya action editor namanya action. Animasinya disebut action. Nah, gimana cara manggilnya nanti? Kita harus setting juga rada berbeda cara nyetingnya daripada animasi biasa. Oke, nah, ntar materi selanjutnya kita masuk ke animasi untuk game engine. Oke, untuk back texture cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.